Selamat berbuka semuanya, kembali lagi bersama Bapak Yanto yang akan melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah bertemu Ziyan dan berhadapan dengan dua orang bintang 9 dari monster darah. Selain itu juga pada saat ini Xiaoyan memutuskan untuk bertarung sendirian tanpa bantuan dari Long Qiong. Mendengar hal ini salah seorang di antara monster darah segera berkata kepada Xiaoyan, dirinya berkata bahwa bocah manusia ini benar-benar arogan. Apakah dirinya benar-benar berpikir bahwa dirinya bisa melawan mereka sendirian? Jika begitu permasalahannya maka dirinya hanya harus menunggu sampai saatnya dirinya mati. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Jenderal Dewa Tulang Darah juga memancarkan serangan dari sisi Xiaoyan yang lain. Namun teratai api pun dengan cepat mengembun dan Xiaoyan pada saat ini tersenyum. Setelah itu Xiaoyan pun berteriak apa mereka harus mencobanya, dan segera setelah itu Xiao melemparkan teratai api surgawi dari tangannya. Qianning melihat lotus api terkondensasi di tangan Xiaoyan menyusut. Itulah yang awalnya diberikan Xiaoyan padanya, yakni api lotus. Tapi dia menghancurkan banyak monster darah dengan lotus api Xiaoyan dan mengusir gelombang serangan monster darah. Lalu sekarang lebih jelas bahwa api langit Xiaoyan terkondensasi di tangannya pada saat ini. Kemudian lotus lebih kuat dari yang diberikan sebelumnya. Saat ini Skyfire Fire Lotus juga memancarkan kekuatan yang kuat. Xiaoyan akan dilemparkan ke arah Ling Xuesen dan darah dewa kuno. Kemudian Fire Lotus akan meledak seketika dan energi yang kuat akan meledak. Lalu keduanya tidak akan menunggu dua monster darah untuk datang dan menunggu mereka. Namun sudah terlambat untuk mundur. Sialan, armor dewa darah. Saat ini keduanya berteriak, dan tampaknya juga merasakan kekuatan menakutkan dari lotus api. Sekarang sudah terlambat untuk mundur. Lalu lotus api meledak dan nyala api akan segera menjadi dua. Kemudian semua terbungkus, namun ketika lotus api meledak terbuka bahkan mata Long Qiong di sebelah Ziyan melintas kejutan, karena kekuatan yang begitu kuat benar-benar mengejutkannya dan senyum muncul di wajah Ziyan. Sepertinya orang ini adalah campuran yang baik di daratan Dodi. Ziyan tertawa sangat bahagia, lalu sajak ungu mengalir di antara mata ungu dan matanya tertunduk ke bulan sabit. Awalnya dia berada di Dodi khawatir tentang Xiaoyan, namun sekarang dia melihat Xiaoyan seperti ini dan tahu bahwa dia khawatir. Lalu saat ini api perlahan menghilang dan dua sosok serigala muncul segera, kemudian baju besi di tubuh mereka rusak oleh ledakan lotus api, lalu armor darah dewa terkondensasi juga retak celah, dan kemudian retak dan runtuh pada tingkat yang sangat cepat. Manusia yang keji bahkan memaksaku ke titik ini. Maka itu dianggap sebagai keterampilan. Saat ini mereka berdua tidak pernah berpikir bahwa mereka telah dipaksa ke dalam situasi seperti itu oleh Xiaoyan. Saya katakan sebelumnya bahwa saya tidak tahu apakah saya memiliki kemampuan untuk mencobanya. Xiaoyan mendengus dingin menghina kedua serigala yang berhadapan langsung dengannya. Bloodbone, kita menembak dengan seluruh kekuatan kita. Kita harus membunuh anak ini hari ini. Ling Xuesen akan menoleh dan berkata kepada Dewa Bloodbone. Mereka berdua mengangguk setelah saling memandang. Tampaknya mereka akan menggunakan trik membunuh yang sebenarnya. Ling Xue jari cakar tulang darah. Lalu ketika keduanya menembak pada saat yang sama Ling Xuesen akan mengarahkan jarinya ke arah Xiaoyan. Lalu cahaya merah mengembun di jari-jarinya dan segera memancarkan gelombang horor dan keheningan. Kemudian Xiaoyan merasakan gelombang kuat pupilnya menyusut dan cakar retak tulang-tulang dewa darah juga merupakan cakar darah merah seolah-olah merobek ruang. Lalu tiga tanda cakar hitam meledak ke arah Xiaoyan dengan darah merah, darah seperti darah. Apakah Anda menggunakan kartu hall Anda begitu cepat? Maka saya tidak sopan. Xiaoyan menghela nafas ringan. Lalu ekspresinya terkondensasi dan api langit memegang penguasa kuno dengan erat. Dan api tak berujung tangannya mengalir ke penguasa api langit. Saat ini seluruh penguasa lalu cahaya menyilaukan meletus dan tubuh penguasa menjadi seperti magma yang merayap. Saat ini Xiaoyan tersenyum sedikit, melihat senyum tenang dan percaya diri di wajah Xiaoyan dan semua orang sudah menduga bahwa Xiaoyan pasti punya rencana yang bagus.
Dalam pemahaman mereka Xiao Yan selalu terlihat sangat ceria, akan tetapi seringkali semakin tenang dan tampaknya penampilan manusia dan hewan yang tidak berbahaya lebih berbahaya. Lalu Xiao Yan perlahan mengangkat tangannya dan api langit di tangan kiri terkondensasi menjadi busur, kemudian hantu di tangan kanan terkondensasi menjadi panah yang menarik tali busur, lalu ada 2 bulu panah terkondensasi di atas, dan keduanya memancarkan gelombang mengerikan di atas. Kemudian 2 raungan cepat di laut melihat 2 bulu panah menyembul keluar dari tali busur, lalu 2 bulu panah terjalin dan menembak secara spiral ke arah 2 monster darah yang mati-matian melarikan diri. Kenapa mereka berdua masih berada di tempat ini? Tetua Shizi melihat petunjuk pada saat ini, dan kedua monster darah sudah melarikan diri tapi sekarang mereka masih di sana. Ling Xuesen dan Dewa Tulang Darah sepertinya hanya bereaksi, mereka melarikan diri dengan kecepatan penuh, akan tetapi masih tetap di tempat pada saat ini dan mereka tidak terbang setengah kaki sama sekali. Ruang jiwa, Ling Xuesen dan Dewa Darah Tulang akan bernyanyi bersama, mereka kemudian bereaksi dan mereka terjebak dalam keterampilan bertarung jiwa Xiao Yan. Bagaimana jiwaku merasakan langit, dingin, kegembiraan, kemarahan, dan kesedihan. Xiao Yan perlahan berbicara, suaranya berhenti di telinga kedua monster darah itu ketika para dewa membunyikan bel terdengar seperti guntur. Di mata mereka berdua pemandangan di sekitarnya juga berubah dengan cepat, dan pikiran mereka memicu gelombang besar. Lalu pikiran mereka telah dikendalikan oleh Xiao Yan dan mereka ingin melarikan diri kecuali mereka memiliki kekuatan jiwa yang lebih kuat daripada Xiao Yan. Dasar manusia terkutuk, jika kamu berani membunuhku maka kaisarku pasti tidak akan mengampuni kamu. Saat ini baik Ling Xuesen dan Bloodbone God akan merasakan krisis hidup dan mati yang kuat, dan mereka akan segera cemas dan kaisar yang ingin memindahkan mereka akan terkejut. Sayangnya dia mengatakan hal yang sama ketika aku membunuh saudaramu, tapi sepertinya aku tidak takut pada apa yang kamu sebut kaisar. Saat ini Xiao Yan tertawa dan Arrow Feather telah mencapai 2 monster darah, dan Arrow Feather tidak merasakan sedikit pun. Saat ini dia tinggal dan menembak langsung ke 2 tubuh, dan segera 2 monster darah mengeluarkan jeritan horor, dan tubuh mereka mengeluarkan cahaya merah yang menyilaukan. Lalu di bawah perhatian semua orang Ling Xuesen dan Bloodbone God langsung meledak bahkan tubuh 2 monster darah berubah menjadi 2 kabut darah. Setelah itu Xiao Yan mengulurkan tangannya dan mengisap, dan kemudian 2 kristal darah lebih besar dari Dewa Darah Jahat muncul di tangannya, lalu gas sumber abadi yang terkandung di dalamnya lebih kuat. Xiao Yan melihatnya dan dia merasakan sukacita. Seperti ini meskipun ada lebih banyak balas dendam, namun Xiao Yan akan memiliki kesempatan untuk mencapai puncak Dosian, mati. Saat ini ada 1000 kesunyian di sekitar. Lalu salah satu dari mereka bertanya dengan tidak percaya dan yang lain semuanya terkejut. Xiao Yan benar-benar tidak menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunuh 2 monster darah puncak bintang 9 di sini. Anda tahu kedua adalah 7 dewa di antara monster darah lalu ditambah Dewa Darah Jahat, maka Xiao Yan telah membunuh 3 dari 7 dewa ini. Saat ini semua orang di klan Putri Duyung memperhatikan Xiao Yan. Semua orang memperhatikan Xiao Yan dengan saksama karena takut akan berkedip mata dan hasilnya akan berbeda. Lalu setelah beberapa saat dingin dan mendesis akan ada keributan, lalu memperhatikan Xiao Yan matanya penuh kekaguman pada saat ini. Bagaimana saudaraku? Aku bilang dia kuat, aku tidak berbohong padamu. Saat In Ziyan tersenyum bangga memandang Long Qiong yang berdiri di sampingnya dan meremas alisnya dan tertawa. Dia sangat kuat tetapi kamu tidak, ucap Long Qiong mengangkat bahu tanpa dapat disangkal dan kemudian berkata dengan sinis, ya sudah berapa lama aku datang ke daratan Dodi, aku telah berhasil menembus Samsung. Orang tua itu berkata, bakatku adalah keluarga naga terlebih dahulu, kamu tunggu karena aku akan lebih cepat daripada kamu. Puyan cemberut, hatiku sangat tidak nyaman. Long Qiong memberi tampilan putih dan tidak ingin mengabaikannya lagi. Kemudian Xiao Yan menyingkirkan kristal darah lalu bertepuk tangan dan senyum muncul di wajahnya, lalu perlahan-lahan berbalik menatap Ziyan dan membuat gerakan. Semua krisis yang dihadapi oleh klan kita sekarang diselesaikan.
sekarang semua orang dipersilakan untuk datang ke klan, karena klan telah diserang oleh monster darah sepanjang tahun. Maafkan aku jika kamu tidak terhibur. Dia membuat gerakan senang dan menyapa kerumunan ke dalam komunitas Putri Duyung terlebih dahulu. Aku ingat Putri Duyung kamu selalu sangat tertutup. Mengapa mereka terpapar ke dunia luar sekarang? Long Qiong juga perlahan memasuki penutup pelindung melihat sekeliling dan berkata sedikit bingung. Senior klan Putri Duyung bukan tahun yang sama lagi. Formasi klan di klan telah rusak. Tetapi mereka tidak berdaya dan telah diserang oleh monster darah dan mereka menjadi sangat teliti sekarang. Qian Ning juga menghela nafas lalu Long Qiong juga menghela nafas-nafas. Monster-monster darah ini memang keji sekali. Di lautan ini arwahnya subur dan makhluk-makhluk itu berkelompok. Tetapi sekarang ini adalah keheningan yang mati. Dan jika mereka tidak memiliki kaisar, maka naga kita akan melenyapkan mereka. Long Qiong perlahan dia tampak sangat jijik dengan monster darah. Lalu antara Long Qiong dan Qian Ning saat ini Ziyan tiba-tiba datang ke Xiao Yan dan meremas dengan tangan kiri dan tangan kanannya. Lalu senyum di wajahnya menjadi lebih kuat. Hei, kalian campuran itu tidak buruk, begitu kuat dimanapun itu berada. Ziyan memuji Xiao Yan tersenyum dengan tidak setuju mengangkat kepalanya. Pasti perlu jenius seperti saya sulit untuk berpikir biasa. Xiao Yan tersenyum dan berkata, pada saat ini Ziyan yang dekat dengan Xiao Yan tiba-tiba ditarik oleh satu tangan. King Muer cemberut dan menatap Ziyan dengan ganas, lalu ketika ini terjadi Xiao Yan tiba-tiba menjadi garis hitam. Ziyan baru saja akan marah tetapi melihat Xiao Yan menatapnya lalu tersenyum dua kali. Oh maaf, aku lupa memperkenalkan, Ziyan ini adalah istriku King Muer. Muer ini Ziyan dan aku dari antarmuka yang sama. Aku dulu bertarung berdampingan dan berteman sangat baik. Xiao Yan karena ingin menjelaskan mata waspada King Muer melambat dan kemudian dengan sopan mengulurkan tangannya. Aku minta maaf barusan. Aku tidak tahu bahwa kamu adalah teman suamiku. King Muer tersenyum dengan kecepatan di mana dia mengubah wajahnya dan kemudian memandang Ziyan dengan senyum ramah. Muer berjabat tangan dan segera menatap mata Xiao Yan yang penuh keanehan. Tidak apa-apa, ini salahku. Orang ini benar-benar mengambil semua keindahan dari dunia. Ziyan tersenyum cerah lalu dipuji oleh Ziyan. Pipi King Muer juga merah. Dan Xiao Yan juga tergores dengan canggung menggaruk kepalanya sambil tersenyum tak berdaya. Sementara semua orang berbicara, Long Qiong melihat sekeliling dan sepertinya mencari sesuatu. Apakah Anda menemukannya? Ziyan juga menoleh untuk bertanya pada Long Qiong dan Long Qiong segera menggelengkan kepalanya. Semua orang selamat datang semua orang ke klan Putri Duyung. Saat ini Qian Ning tersenyum lembut, wajahnya dipenuhi dengan senyum manis dan dia mengepalkan semua orang, lalu membawa semua orang perlahan ke penutup pelindung. Kemudian Long Qiong bingung. Qian Ning tersenyum getir dan bertanya, saya ingat bahwa Putri Duyung selalu sangat tertutup. Mengapa mereka begitu terbuka? Berbicara tentang itu juga disebabkan oleh monster darah ini. Keluarga saya sayangnya ditemukan oleh monster darah lalu menghancurkan formasi klan, dan seluruh keluarga Mermaid sudah malu dengan monster darah. Qian Ning menjelaskan dan wajahnya ini juga pahit. Meskipun klan Putri Duyung masih terlihat sangat indah, dan masih terasa bahwa seluruh klan Putri Duyung memancarkan ratapan, namun ada kendala dalam operasi seluruh klan, dan pertempuran dengan monster darah tidak tahu kematian dengan berapa banyak prajurit, bahkan jumlah Putri Duyung juga menurun secara drastik, sehingga tidak heran monster darah ini benar-benar keji, dan jika mereka tidak memiliki seorang kaisar, maka mereka telah mencapai tingkat Dosian, dan jika tidak mereka akan dihancurkan oleh keluarga nagaku, jelas mereka tidak kurang terpengaruh oleh monster darah. Saat ini para pendahulu adalah naga, dan Qian Ning kaget, lalu Xiao Yan juga pergi ke naga dan aku tidak berharap untuk bertemu naga begitu kebetulan. Xiao Yan secara alami tahu bahwa mereka berdua berasal dari klan naga, dan mereka ingin bertanya tetapi merasa sedikit tiba-tiba, sehingga mereka tidak berbicara untuk sementara waktu, dan karena Qian Ning bertanya maka Xiao Yan tidak terlambat. Ziyan, apakah ada 9 tun Nirvana Fruits di klanmu? Xiao Yan tidak menyembunyikannya dan dia bertanya langsung.
Ziyan mendengar kata-katanya tertegun dan memandang Xiao Yan. Kenapa, apa kamu membutuhkannya? Ziyan bertanya sambil memandangi wajah Xiao Yan yang serius, dan dia tahu ada sesuatu yang salah. Lalu begitu telapak Ziyan berputar, buah berwarna cerah muncul di telapak tangannya. Buah itu terlihat sangat aneh dan ia telah menumbuhkan 5 fitur yang bahkan lebih mirip manusia. Ziyan, tidak. Jika Anda memberinya, apa yang akan Anda lakukan ketika Kaisar Bintang 5 Anda dirampok? Long Qiong segera bergegas dan berteriak segera. Ziyan tertegun dan sepertinya tidak terlalu peduli. Tidak masalah, Bintang 5 itu masih awal. Cari saja patriark lain untuk memberiku satu. Ziyan tersenyum dan tampak tidak setuju. Xiao Yan terkejut meskipun Ziyan berkata dengan sangat santai. Akan tetapi dapat melihat keluarlah 9 buah nirwana. Putaran ini sangat penting baginya. 9 belokan buah nirvana yang dapat didistribusikan di klan sekarang tidak cukup. Kaulah yang diberikan oleh para tetua di klan, di mana ada lebih dari itu. Long Qiong berkata dengan marah karena menghadap Ziyan murah hati, sehingga dia tentu saja tidak mengerti. Saat ini Ziyan hanya ingin mengatakan sesuatu dan Xiao Yan datang untuk mengganggu Ziyan dengan menepuk Ziyan dan tersenyum sedikit. Ziyan, jika hal ini sangat penting bagimu, maka kamu tidak harus memberikannya kepadaku. Aku memikirkan cara untuk melakukannya lagi. Menghadapi kemurahan hati Ziyan, Xiao Yan juga sangat tersentuh. Ziyan sejak zaman bahula selalu seperti ini dan tidak pernah ragu-ragu. Lalu Xiao Yan juga tersenyum dan menyentuh kepala Ziyan dan membuat Ziyan sedikit malu. Xiao Yan, itu benar-benar tidak masalah. Kamu ingin aku memberikannya kepadamu bukan? Aku tidak takut. Saat ini Ziyan sekali lagi menyerahkan buah itu kepada Xiao Yan. Lalu Xiao Yan tidak bisa tertawa atau menangis. Bodoh kamu Ziyan, hal ini sangat penting bagimu. Jadi apakah kamu pikir nirvana benar-benar baik? Jika kamu tidak hati-hati dan dagingnya terbang, maka aku tidak ingin adikku hilang. Xiao Yan berkata dengan marah lalu melihat alasan berulang Xiao Yan, maka Ziyan tidak punya pilihan selain cemberut. Jika kamu tidak menginginkanku maka kamu dapat menyimpannya. Aku benar-benar tidak mengerti kamu. Aku berkata ya untuk sementara waktu, tetapi tidak untuk sementara waktu, kata Ziyan dan harus menyingkirkan buah nirwana 9 putaran. Sedangkan Qian Ning menyingkir tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Lagi pula dia bisa melihat betapa pentingnya nirwana 9 putaran untuk naga mereka. Lalu yang disebut nirwana adalah mencoba untuk respawn sekali. Dan jika tidak ada pengawalan untuk nirwana 9 putaran, maka peluang jatuh nirvana sangat tinggi. Putri, aku benar-benar minta maaf. Saat ini Xiao Yan juga tidak berdaya. Kupikir jumlah buah nirwana 9 putaran naga cukup banyak, tetapi sekarang tampaknya buah nirwana 9 putaran naga tidak cukup untuk memuaskan diri mereka sendiri. Dalam hal ini kemungkinan mendapatkan 9 putaran nirwana dari naga itu terlalu kecil. Tidak apa-apa, Qian Ning tampak agak kesepian dan ayahnya tidak bisa menahannya terlalu lama sehingga dia sangat cemas. Apa yang terjadi? Ziyan bertanya pada kulit Qian Ning dan bertanya lagi, putra Xiao Yan sedang mencari nirwana 9 putaran untuk ayahku, dan aku menyalahkanku karena terlalu tidak berguna. Aku benar-benar minta maaf, kata Qian Ning matanya merah, dan air mata menyelinap dari kedua sisi pipinya. Lalu Xiao Zhan melihat yang tertekan berdampingan sehingga segera pergi untuk menghibur Qian Ning dan menyerahkan sapu tangan dengan lembut. Kemudian Long Qiong mengerutkan kening dan sepertinya menebak apa yang sedang terjadi. Aku tidak sehebat yang dikatakan sang putri. Kaisar sang putri memang membutuhkan 9 putaran nirwana, tetapi aku juga membutuhkannya di sini, dan itu tidak sepenuhnya untuk sang putri. Jadi sang putri tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri, perlahan mengatakan bahwa dia memiliki tujuan sendiri dan Qian Ning merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Jika kamu benar-benar membutuhkan buah nirwana 9 belokan, maka pasti akan ada tempat dan tidak ada yang mengambilnya. Ketika semua orang berada dalam suasana yang berat, Long Qiong tiba-tiba berkata, aslinya Xiao Yan sedikit kecewa ketika sedang mencari metode lain, dan saya tidak berharap kata-kata Long Qiong menjadi titik balik. Senior, tolong beritahu aku persis di mana itu.
Xiao Yan segera datang ke Long Qiong dan sepertinya merasa sedikit buruk. Tempat ini terlalu berbahaya. Aku tidak menyarankan kamu untuk pergi ke sana. Tempat ini tidak di tempat lain, dan itu adalah reruntuhan sarang tua dari monster darah. Menurut catatan ada kebun obat yang ditinggalkan oleh keluarga obat kuno di reruntuhan. Menurut keluarga naga kita perhatikan bahwa monster darah ini tidak menggunakan obat sama sekali, dan arwah itu secara alami tidak dipilih oleh siapapun, jadi pasti ada 9 putaran nirwana di sana, tetapi pada saat yang sama ada juga kaisar monster darah yang menjaga di sana dan ingin mendapatkan nirwana ini, kecuali Anda bisa mengalahkan kaisar monster darah. Long Qiong berkata perlahan. Tentu saja semua orang mendengar desis dingin, lalu Qian Ning secara alami tahu jelas betapa kuatnya kaisar monster darah itu. Bahkan naga tidak bisa mengguncangnya, jadi bagaimana bisa kemampuan Xiao Yan dipecahkan? Tidak mungkin pergi ke reruntuhan, bukankah itu akan mati secara langsung? Para tetua di klan terluka parah oleh kaisar darah ini, mereka tidak boleh pergi dan sebagian besar aku akan memberimu buah ini. Xiao Yan tidak bisa pergi ke tempat ini, aku pikir itu tidak mungkin. Bukankah kamu hanya melawan peri? Bunuh saja. Xiao Yan berpikir sejenak lalu perlahan mengangkat kepalanya, saat ini mengungkapkan ekspresi gigih di matanya. Lihat Ziyan cemas pada mata Xiao Yan tetapi dia telah melihat mata Xiao Yan dan berkata bahwa jika dia ingin pergi, dia bisa mengikuti irama yang tidak ada yang bisa berhenti. Ketika Xiao Yan mengatakan ini dia tidak merasakan apa-apa. Lalu yang lain menatap Xiao Yan dengan garis hitam dan sepertinya Do Xian tidak ada artinya di mata Xiao Yan. Berbicara cukup sombong, pertempuran sebelumnya memang memiliki sedikit kekuatan, akan tetapi dibandingkan dengan Do Xian tenaga Anda jauh dari cukup. Sebuah nada sombong Xiao Yan membuat Long Qiong agak tidak nyaman, dan para tetua klan perusahaan dia dan patriark sama-sama mengambil monster darah yang tidak memiliki cara untuk bertarung melawan kekuatan abadi. Xiao Yan membuka diri untuk membunuh, dan secara alami menyebabkan Long Qiong tidak puas. Xiao Yan tidak melebih-lebihkan bahkan setelah membunuh 27 dewa besar, Ling Xuesen dan Dewa Darah Tulang, dan Xiao Yan dapat mengatakan bahwa ia tidak pernah menggunakan kekuatan sejatinya, dan membunuh mereka bukan apa-apa bagi Xiao Yan. Hari ini kekuatan Xiao Yan telah mencapai tahap akhir bintang 9, bahkan kekuatan Xiao Yan melawan Do Xian sama sekali tidak takut. Kekuatan Do Xian memang sangat kuat, meskipun tidak dapat dijamin untuk menang, dan itu mungkin tidak akan hilang. Xiao Yan tersenyum ringan dan berkata dengan ringan, lalu seolah-olah dia sedang bercanda. Dan dari nadanya Zong benar-benar merasa bahwa peri pertempuran pun sangat tak tertahankan. Saya pikir Anda adalah pria yang baik sebelumnya, sekarang ini terlihat seperti orang yang sombong. Long Qiong berkata dengan marah lagi. Ekspresi Xiao Yan berkedip sejenak, akan tetapi dia tidak berharap bahwa kata-katanya secara tidak sengaja membuat marah Long Qiong. Senior, aku benar-benar minta maaf, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Xiao Yan merasa sedikit tergores sejenak. Ziyan tersenyum lalu Xiao Yan melirik Ziyan tanpa daya dan kemudian di Long Qiong. Untuk sesaat suasananya canggung. Qian Ning menyapa semua orang untuk memasuki istana kristal. Lalu meja panjang dipenuhi dengan berbagai makanan kaya. Semua orang dengan ramah memberi Qian Ning sinyal, mengatakan bahwa itu sangat baik dan mengatakan bahwa semua orang sudah mulai mencicipi hidangan laut yang unik dari Putri Duyung. Tentu saja dengan kekuatan mereka saat ini makanan tidak diizinkan untuk menambah energi, akan tetapi makanan sering tidak hanya perlu untuk mengisi kembali tubuh, tetapi juga merupakan kekuatan spiritual. Semua orang langsung tertarik dengan makanan dan Xiao Yan tidak terkecuali. Saat ini Xiao Yan sangat tertarik pada makanan lezat, dan Xiao Zhan dan yang lainnya dilebih-lebihkan. Tentu saja mereka harus mencoba segalanya, dan mereka sangat lucu sehingga mereka tidak bisa untuk tidak tertawa. Lalu pada saat semua orang menikmati diri mereka sendiri saat ini King Muer perlahan berjalan masuk dengan gadis kecil itu. Lalu Long Qiong dan Ziyan melihat seluruh tubuh segera terkejut, bahkan mata mereka hampir berubah pada saat yang sama, dan bagi gadis kecil itu cahaya di matanya bergetar.
lalu keduanya berlutut di atas satu lutut hampir pada saat yang sama dan segera berlutut di depan gadis kecil itu dengan hormat. Lalu kerumunan yang masih tersenyum dikejutkan oleh adegan itu. Saat ini mereka semua melihat tempat kejadian tanpa alasan yang jelas. Nenek moyang pembuluh darah leluhur. Saat ini tubuh Long Qiong gemetar dengan satu lutut dan termasuk Ziyan. Tentu saja ini bukan karena mereka bersemangat, akan tetapi merasakan getaran dari garis darah ketika melihat gadis kecil itu. Mereka berdua matanya penuh hormat dan kekaguman. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar tertegun mendengar keduanya menyapa gadis kecil tersebut. Xiao Yan bertanya-tanya apakah mungkin gadis kecil ini adalah leluhur dari klan naga. Sementara itu gadis kecil itu pun segera menatap kosong kepada mereka berdua untuk beberapa saat sebelum perlahan-lahan pergi. Dan barulah pada saat itu tekanan dari garis keturunan di dalam tubuh mereka seketika perlahan menghilang. Long Qiong dan Ziyan pada akhirnya segera menghela nafas dan berdiri dengan santai. Sementara itu gadis kecil ini segera mengucapkan dua kata yakni klan naga. Setelah selesai berbicara Long Qiong dan Ziyan seketika terkejut. Lalu setelah itu Long Qiong pun dengan hormat segera menaklukkan tinjunya kepada Xiao Yan. Kemudian dirinya berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya adalah orang yang kasar sebelumnya terhadap dermawan. Oleh karena itu pada saat ini dirinya meminta dermawan untuk memaafkannya. Lalu wajah Long Qiong pada saat ini dipenuhi dengan rasa bersalah dan hal itu membuat Xiao Yan pada saat ini benar-benar bingung. Kemudian Xiao Yan bertanya-tanya apa yang pada saat ini sedang terjadi. Xiao Yan berpikir di dalam hatinya bahwa Long Qiong sebelumnya benar-benar meremehkan Xiao Yan, akan tetapi pada saat ini mengapa sikapnya tiba-tiba berubah begitu cepat. Sementara itu Ziyan sang bocah Luknut pada saat ini melihat kebingungan Xiao Yan hingga pada akhirnya mulai menjelaskan. Ziyan berkata bahwa gadis kecil ini adalah silsilah leluhur dari klan naga. Lalu tujuan Ziyan datang ke sini kali ini adalah karena Ziyan merasakan silsilah leluhur ini. Ziyan tidak berharap bahwa dirinya berada di sisi Xiao Yan dan leluhur baru saja berkata bahwa Xiao Yan telah menyelamatkannya. Dan jika garis darah keturunan ini diaktifkan maka akan ada harapan untuk kebangkitan klan naga. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih sedikit bingung. Dan ketika Xiao Yan menyelamatkan naga berwarna darah sebelumnya Xiao Yan hanya merasakan bahwa itu sedikit istimewa. Akan tetapi jika Ziyan menyebutkan bahwa itu adalah silsilah darah leluhur itu sedikit sulit dipercaya. Dan hal itu dikarenakan Xiao Yan benar-benar tidak merasakan aura yang kuat dari gadis tersebut. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ziyan kembali lanjut menjelaskan. Ziyan berkata ketika dunia dalam bencana leluhur klan naga telah terjatuh lalu 10 leluhur dari klan naga telah berubah menjadi roh, akan tetapi pada saat ini semuanya benar-benar telah menghilang dan Ziyan khawatir ini adalah yang terakhir. Mendengar hal ini Xiao Yan pun mengangguk, dan tidak heran bahwa pada saat ini baik Long Qiong dan Ziyan benar-benar terlihat gugup. Dan secara alami Xiao Yan juga menyadari bahwa garis keturunan darah ini sangat penting untuk ras apapun, terlebih lagi ras sekuat klan naga yang pada saat ini sedang menurun tentu saja membutuhkan garis keturunan ini. Kemudian Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas setelah Xiao Yan mendengar semua ini dirinya ingin memakan takjil terlebih dahulu.